Pilotnya raksasa tekstil Asia Tenggara, Sritex, menjadi alarm kencang akan buruknya kondisi sektor tekstil. Pilotnya Sritex semakin membuka mata akan ambruknya kinerja industri tekstil Indonesia. Api ungkap biang kerok bergugurannya industri tekstil. Teman Alinea, pada periode Januari hingga Mei 2024, korban PHK di industri tekstil dan produk tekstil sekitar 3.600 tenaga kerja. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API, Jemi Kartiwa Sastra-Atmaja, seperti dilansir dari laman resmi DPR, menyebut biang keroknya berguguran industri tersebut karena serbuan impor pakaian jadi asal Cina, di mana berdasarkan datanya ditemukan selisih pencatatan untuk kode HS61, HS62, HS63 atau kode impor produk tekstil dan garmen yang semakin lebar setiap tahunnya. Industri tekstil di Indonesia tengah merana. Satu persatu pabrik tekstil di Indonesia tutup dan bangkrut. Jumlah PHK pun cukup banyak. Terbaru ada 2 perusahaan tekstil di Pekalongan, Jawa Tengah yang sudah bangkrut. Salah satunya telah diputuskan pilot oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang. Dari anggota Asosiasi Pertekstilan Indonesia sendiri, apakah sudah ada perusahaan-perusahaan terkait yang mengeluhkan atau mungkin dalam tanda kutip terancam? Aktivitas impor tekstil dan produk tekstil ilegal ke Indonesia hingga kini kian meresahkan dan menjadi perhatian serius para pelaku industri TPT nasional. Bahkan gempuran impor produk tekstil ilegal dinilai menjadi penyebab terpuruknya kinerja produksi dan penjualan industri tekstil dan produk tekstil nasional dalam beberapa tahun terakhir. Halo semua, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan seputar petisi kami yang berjudul Hentikan Banjir Impor Tekstil, Selamatkan Industri Lokal dan Jutaan Pekerja Indonesia. Dengan anggota kelompok Nabil Ais, lalu ada saya sendiri sebagai Cakrawinata, Siti Rosendia, dan Naila Arta. Kenapa isu ini penting? Karena dalam 3 tahun terakhir, Indonesia telah dibanjiri oleh tekstil impor sebanyak 2,19 juta ton. Nilainya hampir 9 miliar dolar. Akibatnya, banyak pabrik hanya mampu beroperasi separuh dari kapasitas yang ada. UMKM tekstil kesulitan bersaing dan ribuan pekerja kehilangan mata pencahariannya. Kondisi ini diperparah dengan pencabutan kebijakan Pertek yang seharusnya membatasi impor tekstil. Tanpa pengawasan pasar, kita dikuasai barang asing murah, sementara produk lokal makin tersingkirkan. Petisi ini kami buat karena kami peduli dengan nasib industri tekstil dalam negeri yang sedang menghadapi krisis serius. Petisi ini bertujuan untuk mendesak pemerintah agar 1. Mengembalikan Pertek sebagai syaratan utama impor. Yang kedua, menghentikan kuota impor bagi perusahaan yang tidak jelas. Yang ketiga, melindungi industri lokal yang sah dan membuka peluang kerja yang berkelanjutan. Lalu, sasaran advokasi kami meliputi Presiden RI, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, hingga Komisi 4 DPR RI. Berikut adalah desain petisi kami yang berisi: kami menyajikan fakta yang ada mengenai impor tekstil sesuai dengan data yang ada. Lalu, kami juga menyajikan ketimpangan yang ada dengan case menggunakan PT Windu Eka serta PT Sritex sebagai contoh nyata yang ada di Indonesia. Lalu, terdapat juga undang-undang mengenai ekspor impor yang mendukung. Yang terakhir, kami menyampaikan tuntutan kami pada petisi tersebut. Untuk menyebarkan petisi ini, kami menggunakan berbagai strategi publikasi. Kami menyebarkan di WhatsApp, Instagram, secara face-to-face, dengan gaya bahasa singkat, padat, dan jelas. Kami juga membuat caption ajakan dan infografis ringan agar lebih mudah dipahami dan dibagikan. Strategi ini cukup efektif untuk menjangkau berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa hingga orang tua. Sejauh ini, 340 orang telah menandatangani petisi kami. Banyak yang menyarankan dukungan dan merasa isu ini sangat penting. Dari pengalaman ini, kami belajar bahwa membuat petisi bukan hanya soal menyusun kata-kata, tetapi juga tentang membangun strategi, menyampaikan isu secara tepat, dan menggugah partisipasi publik. Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai petisi ini untuk melengkapi kebutuhan ujian tengah semester kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun penyebutan dalam video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.